tajam yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Hilmi Maula Hila wa alaihi tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi min yaumina hada ila yaumiddin ila amma ba'd. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bijahi maula Bilal amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, para bapak, para ibu rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada kata-kata yang patut kami haturkan kecuali memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang paling utama, nikmat iman. Kita semua bisa melaksanakan rutinan setiap Selasa awal setiap bulan, pembacaan hadrah, qasaidah, motif Buddha, dan disempurnakan dengan sedikit taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Semoga yang kita lakukan mulai awal sampai akhir dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, amal yang bisa menyebabkan kita semua selamat dunia, alam kubur sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah turisu qaswata qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan pernah dawuhne kados ngeten, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, janganlah memperbanyak perkataan kecuali selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, sesungguhnya orang yang banyak bicara sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala turisu qaswata qalbih, niki saged diwarisi gadah manah ingkang atos, keberis atena atos. Orang yang banyak kalam, orang yang banyak bicara, sedikit zikir kepada Allah bisa menyebabkan qaswata qalbi, hatinya atos. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi, dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari rahmatnya Allah yaitu orang yang paling atos hatinya. Waliyadzubillah. Maka di sini kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwa para rawuh saatos-atose watu niku nek ditetesi banyu setahun 2 tahun, batu yang keras bisa berlubang. Cor-coran, apalagi aspal. Aspal niku sak musim kena banyu wis brodol kabeh. Batu, cor-coran, sesuatu yang atos-atos niku lek ditetesi banyu sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, batu yang atos akan berubah. Lah, tapi lek atose hati nggih siji maneh para rawuh. Atosnya hati lebih atos daripada batu. Atosnya hati lebih atos daripada cor-coran, semenan dan lain-lain. Orang yang hatinya atos, istilah bahasa Jawa niku jenenge pengko. Pancak medurina songong. Songong neka apa? Songong neka pan jemor lo kering buang abeli pan bede semer semen.
Itu kalau bahasa Indonya apa? Lek dijemur, kalau dijemur ndak kering, lek dibuang kembali. Pokok orang sing ndablek mlebes songong pengko iku disimpulkan dalam satu kata qaswata qalbi, mempunyai hati yang atos. Repot, hatinya atos. Satu lagi tadi hatinya ngomong memel. Memel. Satu kata yaitu mempunyai hati yang atos. Lah kalau manusia itu telah mempunyai hati yang atos, dinasehati boten mangsa, lo mangsa. Berdoa jarang dikabulkan oleh Allah, dinasehati tidak mau, diberi pitutur-pitutur yang luhur tidak mangsa. Kenapa? Karena hatinya sudah atos. Wa inna ab'adan nasi minallahi qalbun qasi. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari rahmatnya Gusti Allah yaitu orang yang paling atos hatinya. Maka kebalikan daripada hati yang atos yaitu qalbun salim, ateh seselamat, manah ingkang selamat, qalbun salim. Di dalam Al-Quran disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini kata Allah, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kamu datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih jauh daripada rubuhul muhlikat, 4 macam penyakit-penyakit hati. Seperti takabur, riya, terus ujub, hasud, dengki, dan lain-lain. Pokok para Rabu pan atena kula sareng panjenengan lopot dari penyakit 4 ini, insya Allah selamat. Maka penyakit-penyakit hati ini lebih parah dan lebih ganas daripada penyakit dohir. Penyakit ateh ini kan lebih gawat daripada penyakit dohir. Kenapa? Karena penyakit hati ini bisa menyebabkan kita masuk neraka. Tapi kalau penyakit-penyakit dohir tidak menyebabkan masuk neraka. Contoh penyakit hati, riya, hasud, innal hasad takulul hasanat kama takulun narol, atau sesungguhnya dengki, iri, meri niku saged memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu kering. Jelas gara-gara satu penyakit hati yang namanya iri, dengki, hasad, hasud dan lain-lain itu bisa menghabiskan daripada pahala-pahala kita. Penyakit hati bisa menyebabkan masuk neraka. Tapi kalau penyakit tubuh tidak menyebabkan masuk neraka. Maka jenengan gak bakal ketemu cerita ana wong mlebu neraka gara-gara penyakit panu. Nggak ada. Sok ben ahli neraka sampai mlebu neraka apa cak? Gara-gara Covid umpamanya. Covid tidak menyebabkan masuk neraka. Penyakit-penyakit zahir tidak menyebabkan masuk neraka. Akan tetapi penyakit-penyakit batin akan menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Di lain kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate didugeni kali tiyang. Di lain kesempatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang sahabat. Terus sahabat ini mengeluh, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai penyakit hati yang atos, qalbun qasi. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai hati yang atos. Dan apabila aku mempunyai hajat, jarang sukses. Jadi wong niki datang kepada Gusti Kanjeng Nabi dengan membawa 2 masalah, yaitu hatinya atos, lek gak ada hajat, boten patio gampang sukses. Enten kemawon halangane. Nyambut damel hasil sehari 500.000, alhamdulillah.
mulai loro mlebu rumah sakit 1.500.000. Kompes. Kerja maneh alhamdulillah angsal hasil 5 juta alhamdulillah. Mulai sepeda motor hilang. Mungkin ini ciri-ciri daripada hidup yang tidak barokah. Mungkin seperti itu. Lah orang ini datang kepada Rasulullah dengan membawa 2 macam masalah, yaitu lek duwe hajat boten gampang sukses, terus atine atos. Maka Rasulullah SAW menjawab, atuhibbu an yalina qalbuka. Apakah kamu kepingin sesuatu yang bisa melunakkan hatimu? Apa jenengan kepingin duwe ati sing lemes, sing lembut, wa tudrika hajataka, serta mempercepat hajat-hajatmu? Langsung dijawab oleh Rasulullah, lek apa sampean kepingin duwe ati sing lembut, terus hajat-hajat gampang sukses, maka Rasulullah mengatakan irhamil yatim, walasono bocah-bocah yatim, wamsaro sahu, usaplah kepala daripada anak-anak yatim, watimhu min to'amika, serta berikanlah makananmu kepada anak-anak yatim. Maka apabila jenengan bisa irhamil yatim, welas datang bocah-bocah yatim, mengusap kepalanya serta memberikan makanan kepada mereka, dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi, yalin qalbuka, lembut hatimu, wa tudrik hajataka, pasti akan sukses hajat-hajatmu. Berarti lek jenengan kepengin duwe hajat, kepengin sukses, contoh katanya nyalon RT lah, cili-cilian ae. Lek nyalon presiden ya alamatnya gendeng gitu. Langsung presiden, wong RT turun patut langsung presiden. Contoh duwe hajat arep nyalon RT. Bagaimana supaya sukses jadi ketua RT? Yo kelompok no bocah-bocah yatim. Dibasuh, diusap kepalanya. Tapi ngusapnya gak usah nemen-nemen, brodol Pak rambutnya. Pokok diusap kepala anak yatim, welas kepada anak yatim, memberikan makanan-makanan kepada anak yatim, janjinya Gusti Kanjeng Nabi, yalin qalbuka, lemes hatimu, wa tudrik hajataka, serta bakal sukses hajatmu. Insya Allah sukses, terpilih dengan suara terbanyak menjadi ketua RT. Monggo praktek di kampung masing-masing. Lalu umpamanya ketua RT sukses, ya ke peringkat selanjutnya RW. Masa toko RT langsung warga biasa, kan gak boisan, gak bahaya. Toko RT naik kepada RW, terus apa? Di atas RW apa? Kepala suku. RT RW ya mong pamong apa teko pamong, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, mate. Boleh gak dikai mati sampai tulul amal panjang angan itu wis mustahil nih. Aku coba kate ngelakokno dawuh Habib tak nyalon RT, engko toko RT RW, kepala desa, camat, gubernur, menteri, wakil presiden, presiden itu lek gak eling nang mati, lek gak zikrul maut, tulul amal terus jenengan. Panjang angan somben aku umur 40 tahun kate dadi presiden, umur 50 tahun kate nyalon ketua perdamaian nasional, umur 20 tahun kate nyalon. Waduh, malahan angan-angan jenengan luwih dawa ketimbang umur jenengan dhewe. Ini bahaya daripada tulul amal. Tulul amal itu biasanya senengane lek cara bahasa Madura ngengcengengan. Niku. Ngengcengeng menang dhewe. Aku seandainya. Maka daripada hadis yang bisa kita ambil hikmahnya bersama,
Lek kita semua kepingin mempunyai hati yang lembut, terus kepingin sukses hajat-hajatnya, bukan hanya hajat dunia, tapi hajat dunia sampai akhirat, yaitu irhamil yatim, welasono bocah-bocah yatim. Apalagi bisa kafirul yatim, mencukupi anak yatim. Dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Aku dengan anak orang yang mencukupi bocah-bocah yatim di dalam surga seperti ini. 2 jari. Ini 2 jari dempet napa mboten? Dempet. Ini bukan salam KB ya. 2 anak cukup mboten. Salam KB 2 anak cukup. Ini bukan salam KB. Terus orang yang seneng ngopeni bocah-bocah yatim sok ben lek masuk surga niku posisinya itu dempet dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin jenengan ahli solawat bagus, mungkin jenengan ahli sodako bagus, jenengan ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, sehingga jenengan bisa masuk surga. Tetapi karena sampean boten pati ngopeni bocah-bocah yatim, jenengan masuk surga, tapi surganya jauh dari Rasulullah. Umpamane Kanjeng Nabi niku ten Jakarta, jenengan niku ten Bajul Mati. Wado bainas sama was sumur saat, antara langit karo sumur sing saat wado. Jenengan ahli ibadah bagus, karena ibadahnya jenengan bisa menyebabkan masuk surga. Tapi boten pate lo pate ngopenin nak anak yatim, walaupun sampean masuk surga, tapi surganya lo pada ben Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi surganya di Jakarta, VVIP eksekutif, jenengan ekonomi tetap tidak sama. Jadi jenengan ahli ibadah, apalagi mempunyai sedikit daripada kelebihan rezeki, terus gelem ngopeni bocah-bocah yatim, peduli dengan anak-anak yatim, lek jenengan masuk surga, surganya bersama satu RT dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sahdu napa mboten ngeten iki. Jenengan satu kampung, satu gang dengan Gusti Kanjeng Nabi kelak di surga. Jenengan pagi-pagi minum kopi di depan rumah, Kanjeng Nabi lewat, aja ngeten pundi Kanjeng Nabi. Kira-kira saya apa mboten? Saya. Kita berkumpul dengan orang yang kita sholawati setiap hari, kita berkumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Niku kanggene wong sing ahli ibadah, tur gelem ngopene nak kana yatim. Pan ahli ibadah to, lo gelem lo pate peduli dengan anak-anak yatim, ya masuk surga karena ibadahnya, ya karena rahmatnya Gusti Allah. Tetapi karena gak pati ngopeni bocah-bocah yatim, surganya jauh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang bisa kita ambil daripada hadis yang pertama, lek kepingin hati kita dilembutkan oleh Allah, kalau kepingin hajat-hajat kita disukseskan oleh Gusti Allah, maka irhamil yatim, welasono bocah-bocah yatim. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu asmaul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu gelarnya adalah Abul Yatam, bapak daripada anak-anak yatim. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan bangganya Rasulullah sebagai manusia yang mulia, niku pernah menjawab pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawaban yang sangat tawadhu. Allah niki nate tanglet. Allah pernah bertanya kepada para nabi. Pertama Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, dawuh Gusti Allah. Man anta? Siapa kamu? Ibrahim menjawab, Ana al-Khalil ya Rabb. Aku adalah nabi yang mendapat gelar Khalilullah. Kekasih Gusti Allah. Gelarnya kita pakai. Allah bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa man anta? Hei Musa, siapa kamu? Dijawab, Ana al-Kalim ya Rabb. Aku adalah nabi yang mendapat gelar Kalimullah.
nabi yang pernah berbicara langsung kepada Gusti Allah, Nabi Musa. Allah pernah bertanya kepada Nabi Isa, "Ya Isa, man anta?" Hei Isa, siapa kamu? Nabi Isa menjawab, "Ana ar-ruh ya Rob." Aku adalah seorang nabi yang mendapat gelar Ruhullah, yaitu adanya Nabi Isa langsung ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala tanpa proses melalui adanya seorang bapak. Jadi lek ana pertanyaan, sapa nabi, sapa wong sing gak duwe bapak? Wong sing gak duwe bapak itu ya Nabi Isa. Punya ibu tapi tidak punya bapak. Sapa wong sing gak duwe bapak, gak duwe ibu? Nabi Adam. Ibu Hawa. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, man anta?" Ana al-Khalil ya Rob. Ya Musa, man anta? Ana al-Kalim ya Rob. Ya Isa, man anta? Siapa kamu? Wa Isa, ana ar-Ruh ya Rob. Aku adalah kekasih Allah, Kalimullah, Khalilullah, Ruhullah. Tapi nalikani Gusti Kanjeng Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, man anta?" Nabi Muhammad dengan tawadhunya menjawab, "Ana al-yatim ya Rob." Aku adalah cuma sekedar anak yatim. Maka saking tawadhu Gusti Kanjeng Nabi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa sing tawadhu bakal diangkat derajatnya oleh Allah, dan siapa yang takabur sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku lho Gusti Kanjeng Nabi. Padahal umpamanya Kanjeng Nabi ngaku ana Habibullah, ana Hujatullah, pantes lawang asmaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad digandeng dengan namanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah digandeng. Umpamanya aku adalah Habibullah, Hujatullah, iku pantes. Tetapi saking tawadhu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, "Ana al-yatim ya Rob." Kula niki namung bocah yatim Gusti. Tawadhu. Maka siapa orang yang tawadhu, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sombong akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sombong yang akhir hidupnya dihinakan oleh Gusti Allah. Coba dihitung, mulai Fir'aun. Bagaimana proses kematian Fir'aun? Mati ini pun jengking. Mati ini pun jengking. Lek bahasa Inggris adungkang. Mati ini kan adungkang. Ada di Laut Merah. Bagaimana proses kematian yang namanya Korun? Mati ditelan oleh bumi. Dan bagaimana proses kematian Haman? Matinya ada yang mengatakan kena penyakit yang tidak ada tombolnya. Pokok gampangane ngeten para rawuh, lek wong niki sombong, biasanya mburi-mburi niku bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek yang niku tawadhu, rendah hati, rendah diri, bukan karena apa-apa, pencitraan asli karena merendahkan diri, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi ngaji ini barokah, terus ilmu yang manfaat. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang awal Selasa setiap bulan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari hasanah yang telah disampaikan oleh beliau sudah selesai, semoga menjadi ilmu yang manfaat, bisa berguna untuk kehidupan kita di dunia dan membuat kita kelak di akhirat. Dari kami adalah pemiliknya dan mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.